Bayangkan, ada seseorang di lingkungan rumahmu. Penampilannya necis, mobilnya baru, dan setiap akhir pekan, keluarganya selalu terlihat makan di restoran mewah. Dari luar, semua orang sepakat kalau dia adalah orang yang sukses. Tapi begitu pintu rumahnya tertutup, kenyataannya pun mulai berbeda. Mobil baru yang dibeli dengan utang yang bunganya terus naik, tabungannya makin menipis demi mempertahankan gaya hidup mewah di depan tetangga. Dan begitu ada anggota keluarga yang sakit, dia kebingungan karena tak punya dana darurat. Dia belum bangkrut, tapi posisinya sangat rapuh. Sedikit saja ada guncangan, seluruh fondasi hidup bisa runtuh. Selamat malam, hari ini kita akan bicara tentang politik praktis. Tak akan memaki atau membela siapapun, kita akan belajar untuk jujur melihat sebuah angka. Mengapa ekonomi kita saat ini persis seperti analogi orang kaya yang rapuh tadi? Di atas kertas, pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat tinggi, menyentuh angka 5,61%. Inflasi juga masih terkendali, angka yang sangat bagus, bahkan membuat banyak orang menjadi terlalu percaya diri. Tapi kalau kita lihat mesin penggeraknya, kembali ke analogi rumah tangga tadi. Pertumbuhan ekonomi kita saat ini bukan karena bisnis keluarga itu makin produktif, melainkan karena kepala rumah tangganya nekat belanja besar-besaran untuk memicu perputaran uang. Di awal tahun ini, belanja pemerintah melonjak drastis hingga lebih dari 31%. Masalahnya, untuk membiayai belanja ini, kantong pertahanan kita yang bernama APBN harus tekor lebih cepat. Defisitnya melonjak 140% hanya dalam satu kuartal saja. Sederhananya, kita sedang membeli waktu untuk terlihat keren, tapi biaya bensinnya makin lama makin mahal. Ketika kantong kita menipis, tekanan dari luar datang bertubi-tubi. Harga minyak dunia melonjak dan rupiah sempat terprosok sampai lewat 17.700 per dolar. Bagi orang awam, tentu ini tak ada efeknya. Tapi mari kita bahas apa saja efeknya di Indonesia ini. Negara harus membayar subsidi energi yang jauh lebih besar agar harga barang di pasar tak meledak. Tapi dampaknya cadangan devisa kita tergerus miliaran dolar hanya untuk menahan agar rupiah tak jatuh lebih dalam. Kita kehilangan banyak peluru sebelum perang yang sesungguhnya dimulai. Menghadapi situasi ini, Bank Sentral terpaksa mengambil keputusan menaikkan suku bunga. Menurunkan demam ekonomi dengan suku bunga itu seperti meminum paracetamol. Obat ini menurunkan demammu, tapi efek sampingnya membuat tubuhmu lemas. Saat suku bunga naik, cicilan bulananmu, mulai dari KPR hingga kredit usaha, pastinya ikut naik. Langkah ini diambil bukan karena bagus, tapi agar rupiah tak jatuh lebih parah lagi. Lalu, obat seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan? Jawabannya adalah merombak strukturisasi subsidi. Data menunjukkan hampir setengah dari subsidi energi kita justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu. Ini adalah pemborosan yang nyata. Solusinya, ubah mekanismenya. Jangan lagi subsidi harga barangnya, tapi transfer langsung bantuan ke kantong masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Apakah kita akan mengalami krisis parah seperti 1998? Jawabannya tegas, tidak. Fondasi perbankan kita hari ini jauh lebih kuat. Namun bahaya terbesar kita saat ini bukan kebangkrutan, melainkan stagnasi struktural. Risiko di mana kita terjebak menjadi negara yang tampak stabil, tapi gagal menjadi negara maju. Kita sibuk membangun proyek besar, tapi kelas menengah kita justru perlahan menyusut. Ekonomi yang kuat tak dibangun di atas glorifikasi angka atau optimisme buta. Ekonomi yang kuat dibangun dari keberanian untuk mengakui adanya retakan, lalu memperbaikinya sebelum terlambat. Belanja pemerintah bisa membeli waktu, tapi tak bisa menggantikan produktivitas nyata. Menurut kalian gimana? Mari kita diskusi di kolom komentar dengan kepala dingin. Saya Arim, selamat malam.